1141 memutuskan hubungan. James Gu meletakkan kembali teleponnya dengan tenang, tersenyum, baik. Saat Ricky mau kembali, dia mungkin akan membuat perhitungan dengannya lagi. Tapi dia sudah berjanji pada Amanda Mu lagi. Untuk menjadi seorang pria, integritas yang paling dasar tetap diperlukan. Ini terlalu sulit. Charles mau dibawa oleh manajer hotel. Saat ada ketukan di pintu, James Gu berlari membuka pintu untuk pertama kalinya. Halo, aku manajer hotel ini. Kudengar ada tamu Nyonya Mu, jadi aku bantu mengurus mereka. Manajer itu berkata dan melihat ke dalam, tampaknya untuk melihat di mana Amanda Mu berada. Amanda Mu lewat dengan kursi roda, merepotkanmu. Tetapi dia masih terlihat ragu di hatinya. Meskipun dia dan Ricky Mo memang tamu terhormat mereka, dia secara pribadi membawa Charles Mo untuk menemuinya, yang sepertinya terlalu berlebihan. Begitu, melihat keraguan Amanda Mu, manajer itu menjelaskan, bos berpesan kepadaku untuk lebih memperhatikan urusanmu. Bos. Amanda Mu teringat ketika Dodisie datang dengan menyamar. Sebelum Dodisie datang, Ricky Mo menjawab telepon, lalu melihat Dodisie. Tidak terkejut, seolah sudah mendengar kabarnya terlebih dahulu. Dan dia juga berkata bahwa dia adalah orang dari Gilson San. Amanda Mu bertanya dengan lantang, bosmu adalah Gil. Sebelum dia menyebut nama Gilson San, dia disela oleh manajer. Nada suaranya sangat alami, iya. Amanda Mu paham bahwa meskipun hotel ini milik Gilson San, namun tidak diketahui oleh orang lain. Amanda Mu juga tidak lagi bertanya terlalu banyak. Tidak tahu sejauh mana persahabatan antara Ricky Mo dan Gilson San, tetapi menurutnya hubungan di antara pria itu cukup aneh. Manajer itu menyingkir dan membiarkan Charles Mo yang berdiri di belakangnya muncul di bidang pandang Amanda Mu. Amanda Mu berteriak, Charles. Melihat Charles Mo yang jauh lebih kurus dari sebelumnya, perasaan Amanda Mu sangat rumit. Masih sedikit sedih. Kakak Amanda, Charles Mo dengan wajah yang kurus dan hampir tidak tersenyum, tetapi dia masih terlihat sangat kuyu. Meskipun Charles Mo membuat keributan ketika dia masih remaja, pertama kali mereka bertemu, Charles Mo menyelinap kembali dari luar negeri sendirian dan datang sampai ke rumahnya secara tidak sengaja. Bagaimanapun, dia terlahir dalam keluarga kaya, dia tidak pernah menderita sama sekali ketika dia masih kecil. Amanda Mu tidak tahu bagaimana dia hidup akhir-akhir ini, tapi melihatnya seperti ini membuatnya merasa sangat tertekan. Amanda Mu minggir dan berkata, masuk dulu baru bicara. Siapa tahu, Charles Mo hanya menggelengkan kepalanya. Amanda Mu mengira dia takut melihat Ricky Mo, dan dengan cepat berkata, sepupumu sudah keluar. Dia merasa kasihan pada Charles Mo, dan sudah lama tidak melihatnya, dan dia berbicara dengan nada yang sangat lembut. Charles Mo masih menggelengkan kepalanya, tetapi matanya merah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tiba-tiba ia menoleh, mengusap wajahnya dengan kasar, lalu menoleh ke belakang, dan tersenyum pada Amanda Mu, aku tidak akan masuk, aku hanya ingin datang dan melihatmu. Jaga dirimu, cepat sembuh, Joanna membutuhkanmu, dan sepupu membutuhkanmu juga. Amanda Mu tahu di dalam hatinya bahwa setelah mengalami begitu banyak hal, Charles Mo tidak bisa lagi sepolos dulu, dan menjadi lebih sensitif. Yang aneh adalah dia benar-benar mendengar dalam nada memutuskan hubungan dalam suara Charles Mo. Amanda Mu menyempitkan ekspresinya sedikit, Charles, ada apa? Apakah ada yang salah? Kamu bisa memberitahuku ada apa? 1142 seperti perpisahan. James Gu dan Lucy Sen berdiri berdampingan dengan Amanda Mu, dan mereka saling memandang secara diam-diam. Mereka juga melihat hal yang sama. Tapi hanya saling memandang sebentar, dan kemudian masing-masing membuang muka. Aku baik-baik saja, aku harus kembali ke sekolah. Charles Mo menatapnya dengan senyum yang sama. Tapi hati Amanda Mu semakin khawatir, Charles. Tapi Charles Mo membungkuk dan memberinya pelukan ringan. Pelukan ini terasa berat dan menyedihkan. Segera, dia menegakkan tubuh dan berkata dengan nada santai, aku pergi sekarang. Setelah jeda, dia berkata, selamat tinggal. Amanda Mu menggerakkan bibir bawahnya sedikit, dan bahkan sebelum dia bisa berbicara, Charles Mo berbalik dan pergi. Charles, Amanda Mu memanggilnya dari belakang.
Charles Mo tidak melihat ke belakang, saat dia berjalan maju dan melambaikan tangannya, meninggalkannya dengan punggung dingin. Lucy Sen membungkuk dan berkata kepada Amanda Mu, masuklah ke kamar. Lucy, aku sedikit mengkhawatirkannya, pandangan Amanda Mu masih mengarah ke arah kepergian Charles Mo, meski Charles Mo sudah lama menghilang. Dia selalu merasa bahwa Charles Mo menyembunyikan sesuatu darinya. Lucy Sen masih berusaha untuk menghiburnya, dengan mengatakan, dia yang berkata, dia harus kembali ke sekolah, jadi jangan terlalu banyak berpikir. Amanda Mu perlahan berkata, faktanya, intuisi manusia adalah hal yang paling akurat, terutama jika menyangkut hal-hal buruk, intuisi lebih akurat. Jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Lucy Sen mendengarkannya, merasa sedikit merinding. Dia sebenarnya ingin berbicara dengan Charles Mo. Dia sebenarnya menyukai Charles Mo, seorang anak yang terlihat baik dan menarik. Tapi barusan, Charles Mo mengabaikan orang lain, seolah-olah dia benar-benar hanya mengunjungi Amanda Mu. Kembali ke kamar, Amanda Mu masih merasa tidak enak setelah memikirkannya. Sebab, ia selalu merasa Charles Mo datang ke sini, bukan hanya datang menemuinya secara khusus, melainkan datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Benar, selamat tinggal. Amanda Mu kaget dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ricky Mo. Dalam situasi saat ini, apa yang dapat dia lakukan benar-benar ada batasnya, sebaiknya jangan lagi merepotkan Ricky Mo. Tapi dia benar-benar tidak bisa tidak mengkhawatirkan Charles Mo, jadi dia memutuskan untuk menelepon Ricky Mo. Ricky Mo masih memiliki perasaan terhadap Charles Mo. Jika terjadi sesuatu pada Charles Mo, Ricky Mo mungkin akan merasa tidak enak. Telepon berdering beberapa kali, tapi tidak ada yang menjawabnya. Ricky Mo selalu sangat aktif dalam menjawab teleponnya. Dia pikir Ricky Mo mungkin tidak bisa menjawab. Dia menoleh ke James Gu dan berkata, tolong bantu aku hubungi kantor manajer untuk minta mereka mengirim seseorang untuk mengikuti Charles. Karena Ricky Mo memiliki persahabatan dengan Gilson Zan, dan Gilson Zan juga telah memerintahkan orang-orang di bawahnya untuk lebih memperhatikannya dan mengirim seseorang untuk membantunya mengikuti Charles Mo, itu seharusnya tidak dianggap sebagai masalah bagi mereka. Dia telah melihat bantuan besar dari para pengawal yang dikirim oleh Gilson Zan sebelumnya. Dia berharap Charles Mo belum pergi jauh. Ya, James Gu telah diinstruksikan oleh Ricky Mo berulang kali sebelumnya, untuk mencoba membantu Amanda Mu jika ada yang harus dia lakukan, dan langsung mengambil ponselnya untuk membantu menghubungi manajer. Setelah Amanda Mu dan James Gu selesai berbicara, panggilan yang dia panggil ke Ricky Mo kebetulan terputus secara otomatis karena tidak ada yang menjawab. Apa yang Ricky Mo sibukkan? Dia bahkan tidak menjawab teleponnya. Mungkin karena pengaruh Charles Mo, Amanda Mu sekarang merasakan apakah Ricky Mo tidak menjawab panggilannya karena sudah terjadi sesuatu. Dia menoleh dan bertanya kepada Lucy Sen, apakah kamu tahu di mana Ricky Mo berada? Aku ingin mencarinya. 1143 membuat perhitungan denganmu. Aku tidak tahu, mana mungkin dia akan memberitahu kita tentang rencana perjalanannya, katanya sambil menggelengkan kepalanya. Dia sangat benar sehingga tidak terlihat kepura-puraan. Amanda Mu sedikit mengernyit, dan perasaan aneh muncul di hatinya. Ketika James Gu menelepon, dia mendengarkan percakapan mereka dan berkata pada Amanda Mu, semuanya telah diatur. Amanda Mu mengangguk, terima kasih. Terima kasih apa? Bukan aku yang melakukan pekerjaan itu. James Gu berkata sambil tersenyum. Amanda Mu bertanya pada James Gu, apa kamu tidak tahu di mana Ricky? Tadi aku sudah bilang, aku tidak tahu. Kita para pria tidak bertele-tele, dia tidak beritahuku, aku juga malas bertanya. Ekspresi James Gu sealami ekspresi Lucy Sen saat berbicara, tidak terlihat ada yang aneh. Amanda Mu terdiam sesaat, ya. Setelah beberapa saat, Amanda Mu berkata dengan pelan, meskipun kata-kata kalian tampak bisa dipercaya, aku tetap merasa kalian berbohong kepadaku. James Gu, Lucy Sen. Keduanya tercengang, mereka berusaha sangat keras, masih tidak bisa menyembunyikannya. Amanda Mu melihat ekspresi membeku dari mereka berdua, membenarkan pemikiran di dalam hatinya. Ricky Mo berkata bahwa ia akan keluar untuk melakukan tugas, dan itu tidak sesederhana itu.
James Gu dan Lucy Sen tidak perlu berbohong kepadanya, pastinya, Ricky mau memanggil mereka untuk datang dan berbohong padanya. Kenapa? Nada suara Lucy Sen berangsur-angsur menjadi bersalah. Amanda Mu hanya tersenyum dan menatapnya. Lucy Sen mengulurkan tangannya untuk memegang keningnya. Dia sedikit frustasi dan tidak bisa mengucapkan kata-kata bohong di depannya yang sudah terlalu akrab dengannya. Aku merasa bahwa kamu telah mengikuti Ricky Mo untuk waktu yang lama, dan kamu menjadi semakin pintar dan berhati-hati. Sangat sulit untuk menyembunyikan sesuatu darimu, keluh Lucy Sen. Kata-katanya ini pertanda untuk melepaskan semua kebohongannya. Itu tidak membantu untuk terus mengarang alasan dan kebohongan. Amanda Mu tidak akan percaya. Aku terlalu mengenal Ricky Mo. Dia tidak menyalahkan James Gu dan Lucy Sen, lagi pula, Ricky Mo lah yang meminta mereka melakukan ini, jadi mereka tidak bisa menolak permintaan Ricky Mo. Lucy Sen sudah mengaku, dan James Gu tidak menyangkal lagi, memang benar bahwa Ricky yang meminta kami datang, tetapi kami benar-benar tidak tahu kemana dia pergi dan melakukan apa. Amanda Mu tersenyum tak berdaya, aku mungkin tahu apa yang dia lakukan. Sebelum Dodisie pura-pura masuk hotel, setelah itu Ricky Mo bilang dia punya rencana. Saat ditanya, dia tidak memberitahunya. Ternyata ini rencananya. Dia pergi menghadapinya sendirian lagi. Ricky Mo tetap tidak berubah. Amanda Mu tidak bisa membantunya, dan ini bukan waktunya untuk marah, dia tidak bisa membantu Ricky Mo di saat dirinya seperti ini. Ricky Mo membuat rencana seperti itu, juga untuk keselamatannya. Tapi, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Amanda Mu mengerucutkan bibirnya, dan mengirimkan SMS kepada Ricky Mo dengan sedikit amarah, aku akan membuat perhitungan denganmu setelah kamu kembali. Tiga tanda seru di belakang mengungkapkan ketidakpuasannya dengan perilakunya yang tersembunyi. James Gu bertanya dengan hati-hati, kalau begitu kamu masih akan pergi mencarinya. Sudah terbongkar tidak masalah. Kuncinya adalah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ricky Mo, jangan biarkan Amanda Mu meninggalkan hotel. Apakah menurutmu otakku ini rusak? Apakah ingin keluar dan membuat masalah saat ini? Amanda Mu menatap James Gu tanpa ekspresi. James Gu dengan cepat menyangkal, tidak. 1144 lakukan seperti yang aku katakan. Amanda Mu telah menunggu Ricky Mo di rumah. Sewaktu menunggu kabar kembalinya Ricky Mo, dia lebih dulu mendapati seseorang yang dikirim oleh James Gu kehilangan jejak Charles Mo. Bagaimana kamu bisa kehilangannya? Begitu Amanda Mu mendengar berita itu, dia sedikit gelisah. Jangan terlalu khawatir, aku akan mengutus seseorang untuk mencarinya sekarang. Seharusnya itu bukan masalah besar. Meskipun James Gu menghibur Amanda Mu, dia menyadari bahwa Charles Mo mungkin menyembunyikan sesuatu. Saat ini, sebuah suara datang dari TV, sekarang ada berita, kebakaran besar yang menyebar di sebuah villa di pinggiran kota. Amanda Mu menatap TV. Berita semacam ini terjadi setiap hari. Alih-alih memperhatikannya, dia mengambil remote control dan mengecilkan suaranya. Dia menelepon Ricky Mo dan Charles Mo lagi, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku ingin keluar dan mencari Charles. Dia tidak terlalu mengkhawatirkan Ricky Mo, dia percaya bahwa Ricky Mo bisa menjaga dirinya sendiri. Dia memiliki kemampuan seperti itu, sebaliknya, dia lebih mengkhawatirkan Charles Mo. Charles Mo masih muda dan telah matang dalam 2 tahun terakhir, namun kemampuannya menangani permasalahan tentu tidak sebaik Ricky Mo. Terlebih lagi, masih dalam simpul ini. Kamu gila, bagaimana caramu mencarinya? Kata Lucy Sen tidak setuju. Amanda Mu menatap kakinya, dan berkata dengan frustrasi, jika kakiku sehat sekarang. James Gu menyarankan, apakah kamu lapar? Mengapa tidak makan sesuatu dulu? Amanda Mu menggelengkan kepalanya, sekarang dia tidak ada niat untuk makan. Waktu berlalu, dan semakin dekat dia dengan waktu makan malam, dia menjadi semakin gelisah. Tetapi setelah berpikir lagi, dia merasa tidak baik bagi Lucy Sen dan James Gu menjadi cemas dengannya, jadi dia berkata, kalau begitu, ayo kita pergi ke restoran dan makan. Baik, James Gu bosan di kamar sepanjang sore dan sedikit lelah. Bagaimanapun, dia tidak meninggalkan hotel, hanya pergi ke restoran. Lucy Sen tahu apa yang dipikirkan Amanda Mu, dan tidak keberatan, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik James Gu dan berkata,
hanya tahu makan. James Gu membalas, makanan adalah kebutuhan utama kita. Lucy Sen tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Jadi Amanda mau pergi ke restoran bersama mereka. Setelah duduk, James Gu dan Lucy Sen berkumpul untuk memesan makanan, tapi ponsel Amanda Mu berdering saat ini. Amanda Mu senang, mengira itu Ricky Mo atau Charles Mo yang menelepon. Tetapi setelah mengeluarkan ponselnya dan menemukan itu adalah nomor yang aneh. Amanda, suara serak dan aneh keluar dari telepon, dan jelas bahwa penelepon itu menggunakan pengubah suara. Kamu siapa? Suara Amanda Mu penuh kewaspadaan, yang menarik perhatian James Gu yang tersingkir. James Gu berhenti memesan. Dia mengangkat kepalanya dan menepuk lengan Amanda Mu, mengisyaratkan untuk mengaktifkan handsfree. Hanya ada 3 dari mereka di dalam ruangan, dan Amanda Mu menyalakan handsfree tanpa ragu-ragu. Jika kamu ingin Charles selamat, lakukan saja seperti yang aku katakan. Orang di telepon menutup telepon setelah berbicara. Mendengar nama Charles Mo, ekspresi Amanda Mu berubah. Halo. Apa yang terjadi dengan Charles? Tetapi orang di ujung telepon telah menutup telepon dan tidak menjawabnya. Menutup telepon, Amanda Mu bergumam, aku tahu sesuatu akan terjadi. Amanda, jangan lakukan hal-hal bodoh. Lucy Sen merasa tidak enak, dia tahu bahwa Amanda Mu dan Charles Mo memiliki hubungan yang baik. Amanda Mu menggelengkan kepalanya dan menyeringai enggan, aku tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Lucy Sen tidak mempercayainya, dan mengedipkan mata pada James Gu. James Gu mengerti maksudnya dengan sangat diam-diam, dan mengulurkan tangannya untuk merebut ponsel Amanda Mu, serahkan masalah ini pada kami. 1145 cedera ringan. Amanda Mu tidak menyangka mereka akan langsung merebut ponselnya. Dia membeku sejenak, lalu berkata tanpa daya, aku benar-benar tidak bisa melakukan hal-hal bodoh. Beri aku ponselnya. Lucy Sen tersenyum padanya, lalu menggelengkan kepalanya. Sama seperti aku sekarang, aku tidak bisa melakukan hal bodoh. Amanda Mu menunduk menatap kakinya. Kamu bisa berdiri dan berjalan sekarang, siapa tahu kamu akan menyelinap keluar tanpa perhatian kami. Lucy Sen menunjuk ke matanya, mataku telah pernah melihatmu, jangan pernah memikirkan untuk berbohong padaku. Berdengung. Ponsel Amanda Mu bergetar. Ada kabar baru, coba lihat. Amanda Mu cemas dan ingin segera mengambil ponselnya ketika bangun. Tentu saja, Lucy Sen tidak memberinya kesempatan untuk mendapatkan ponselnya, dan mendorong Amanda Mu kembali ke kursi, duduk, jangan bergerak. Lucy Sen mengklik pesan baru, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah foto. Ini Charles. Amanda Mu melihat sekilas orang di foto itu. Foto tersebut menunjukkan Charles Mo berlutut di tanah dengan ekspresi mati rasa. Dia masih memakai baju yang dia pakai untuk melihat Amanda Mu. Tidak ada darah di tubuhnya, tetapi ini tidak membuktikan bahwa dia tidak terluka. Hati Amanda Mu menjadi yakin. Setelah kebingungan singkat di otaknya, dia dengan tegas berkata, itu pasti Dodisie. James Gu dan Lucy Sen menoleh untuk menatapnya. Amanda Mu perlahan mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara dingin, Dodi telah menemui jalan buntu untuk menghadapi Ricky. Dia mengambil Charles, yang dekat dengan Ricky Mo, sebagai terobosan. Dia bisa memperalat Charles sekali, bisa memperalatnya kedua kali. Hanya saja kali ini Dodisie mengancam Charles Mo, dia tidak tahu. Suasana di meja makan menjadi sangat dingin. Pada saat ini, pintu ruangan didorong terbuka dari luar, dan James Gu adalah orang pertama yang melihat orang yang masuk. Dia berdiri, nada kegembiraannya tidak bisa disembunyikan, Ricky. Ricky Mo memiliki ekspresi dingin dan langsung berjalan ke Amanda Mu. Saat berbicara dengan Amanda Mu, ekspresinya sedikit melunak, kamu meneleponku beberapa kali dan mengirimiku pesan bahwa kamu ingin membuat perhitungan denganku. Aku kembali, kamu dapat membuat perhitungan denganku sekarang. Kamu terluka. Amanda Mu memperhatikan kain kasa yang diikatkan di dahinya. Hanya luka ringan, wajah Ricky Mo tidak terganggu. Dia pikir Amanda Mu akan bertanya kepadanya tentang cederanya, tetapi Amanda Mu mengubah wajahnya, meraih lengannya dan berkata, sesuatu terjadi pada Charles. Dia mendatangiku. Aku meminta orang untuk mengikutinya, tetapi aku kehilangan dia. James Gu menyerahkan ponsel kepada Ricky Mo pada saat yang tepat.
Ricky Mo mengambil ponsel dan melihat foto di atasnya, ekspresinya berubah. Aku akan pergi denganmu. Amanda Mu tahu bahwa Ricky Mo tidak akan mengabaikan urusan Charles Mo, dan menariknya lebih erat karena takut dia akan meninggalkannya. Bertindak sendiri. Ricky Mo meletakkan telepon dan membelai bagian atas rambutnya 2 kali untuk menenangkan emosinya. Bawalah aku bersamamu, aku tidak akan merepotkanmu, aku hanya akan tetap patuh. Dia tidak ingin menunggu di hotel untuk menunggu berita sendirian, setiap menitnya adalah penyiksaan. Baik, Ricky Mo melihat ke bawah dan berkata pelan, makan sesuatu sebelum kamu pergi. Aku tidak lapar. Amanda Mu mengkhawatirkan Charles Mo sekarang, dan tidak punya pikiran untuk makan. Ricky Mo hanya memandangnya dengan tenang, namun terlihat ekspresi tidak ingin ditolak. Amanda Mu terdiam. Jika dia bisa membawanya bersamanya, dia sudah mundur. Bahkan jika dia pergi ke Charles Mo, dia masih ingin dia mengisi perutnya dulu. Selanjutnya bab 1146 CCTV bisa dipalsukan.